MPK OSIS SMA 63 Jakarta proudly present. Assalamualaikum, hello Sixth Friends, welcome back to Sixth Free Talk episode ke-10 bareng gue Evan dan partner gue Pia, yang biasanya dipanggil Pia. Halo Pia. Nah, Sixth Friends, udah tahu gak sih apa yang bakal beda nih di episode kali ini? Lo sendiri tahu gak sih Pia, apa nih yang bakal spesial di episode 10 kali ini? Tahu lah, episode 10 kali ini talk special edisi Ramadan kan, Van? Nice, bener banget. Tapi Van, gak terasa aja ya bulan Ramadan udah tiba. Ya, by the way, Sixth Friends sudah pada maaf-maafan belum nih sama keluarga dan sahabat kalian? Semoga udah ya, biar puasa kalian diterima sama Yang Maha Kuasa. Amin. Nah tuh Sixth Friends, jangan lupa ya buat maaf-maafan dulu. Karena kan kalau kita udah maaf-maafan sama orang tua, sama orang-orang terdekat kita, puasa kita makin afdol gak sih? Makin sah gitu ya kan? Makin diterima. Nah, Sixth Friends juga aku berharap semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini nih bisa nemenin ngabuburit kalian sambil nunggu buka puasa. Atau at least podcast kita kali ini bisa nemenin hari kalian gak sih? Ya kan? Dan ya kalau kita ngomong-ngomong tentang Ramadan ya, kayaknya kurang sah atau kurang afdol gitu kalau kita nggak throwback atau kita nggak nostalgia tentang masa kecil kita pas bulan Ramadan, ya nggak sih? Bener banget sih, kedengarannya juga seru banget gak sih? Kayak ada aja gitu hal-hal yang bikin kita ketawa kalau kita masa kecil pas bulan Ramadan. Iya, pasti banyak banget sih hal-hal konyol gitu ya di masa kecil. Jadi kalau kayak gitu, lo duluan nih Pia, lo punya cerita apa sih di masa kecil gitu yang bisa di-sharing nih ke teman-teman atau ke gue juga ya kan? Cerita lo tuh kayak gimana sih yang lo inget? Oke, kalau cerita gue yang gue inget dulu itu, gue waktu kecil suka minum diem-diem tuh. Biasanya kalau jam 12 siang, pas jam siang bolong atau jam 2-an gitu, kalian kan pasti biasanya tingkat keasahan kalian tuh udah on the top level, kayak aus yang paling aus gitu ya. Nah, dari situ gue lagi main tuh, siang-siang malah main gitu kan ya. Terus pas gue ngeliat teman gue yang gak puasa, dia malah godain gitu kan. Terus namanya anak kecil gitu ya, namanya gak tahan godaan. Akhirnya gue memutuskan buat pulang. Terus buka kulkas, ada air dingin tuh, seger banget tuh kelihatannya. Terus akhirnya gue minum deh. Terus pas maghrib, pas buka puasa, gue tuh makan paling lahap, seolah-olah puasa gue tuh full. Oke, itu tapi udah lama kan, nggak tahun kemarin kan? Supaya kalau kayak minum diem-diem gitu, gue pas kecil kayaknya pernah juga deh, dan gue yakin Sixth Friends di rumah juga rata-rata pas kecil pernah nggak sih Pia? Pernah sih, ayo ngaku kalian. By the way, kalau diinget-inget juga lucu juga ya, jadi pengen throwback gitu. Iya, jujur. Kalau diingat masa kecil ya, pengen nggak sih balik gitu kan? Tapi ya gimana, udah tua begini sekarang. Oke, sekarang giliran lo nih, Van. Ceritain kekonyolan lo pas masih kecil di bulan Ramadan. Oke, giliran gue ya. Kalau dari cerita gue sendiri tuh, ini tuh seputar taraweh gitu. Pas orang-orang lagi pada taraweh, ya namanya anak kecil, gue sama temen-temen gue bukan taraweh malah main di luar masjid. Entah itu kayak main petasan, perang sarung lah, ngumpetin sendal temen, atau hal-hal jahil lainnya gitu ya. Tapi satu hal ya yang paling lucu, yang paling gue inget tuh ya, gue pernah waktu itu ngejailin orang yang lagi jalan pakai petasan. Lu bisa bayangin gak sih, lagi jalan habis itu ada bocah ngejailin lu pakai petasan, marah gak sih? Oh, banget sih, marah kan? Iya, sumpah itu ngeselin banget. Dan ya Allah, namanya anak kecil ya. Dan bener aja pas itu gue sama teman-teman gue kena marah sama bapak-bapak, karena kan yang di dalam lagi sholat ya, sedangkan kita malah berisik di luar main petasan. Akhirnya ya kena semprot juga. Dan for your information ya guys, namanya anak kecil gitu ya, kalau udah beli petasan tuh nggak bakal mau balik kalau petasannya belum belum habis gitu ya. Nggak bakal mau pulang kalau petasannya belum habis. Jadi ya gitulah namanya anak kecil. Gue juga bingung sih kenapa pas gue kecil tuh energinya kayak nggak habis-habis gitu loh. Abis main perang sarung nih ya, gue masih bisa kayak main petak umpet, main tabenteng. Dan setelah pas gue main perang sarung tuh pernah nih ya, sarung gue tuh robek karena itu nyangkut gitu di pagar yang lancip gitu, tau kan pagar yang atasnya lancip. Nah itu benar-benar waktu itu pernah nyangkut di situ dan akhirnya robek. Dan oh my god, gue kena, aduh habis gue sama bokap gue.
Sumpah sih, ya bener banget. Kayak anak cowok tuh kalau main tuh ada aja gitu tingkah lakunya bikin geleng-geleng kepala. Kayak heran gue gitu kok bisa jahil banget. Iya sumpah, kalau inget, aduh gimana ya, nama anak kecil ya, ada aja lah pokoknya tingkahnya. Dan sebenarnya ya, nggak cuma pas taraweh aja sih Pia. Lu pasti tau lah kalau udah Ramadan tuh ciri khasnya ada yang namanya di sekolah tuh pesantren kilat, ya nggak sih? Bahkan minggu depan pun kita ada pesantren kilat ya di sekolah ya. Dan jujur di pesantren kilat tuh banyak banget sih momen-momen seru, kayak kita main games, nonton film religi, dan yang terakhir ini nih, lu pasti tahu nih, yaitu renungan yang sampai kita semua tuh nangis. Pasti lu inget deh, karena kan setiap renungan tuh pasti kita disuruh bayangin kayak orang tua kita udah gak ada, depan rumah kita udah ada bendera kuning atau ambulan udah dateng ya kan. Siapa anak kecil yang gak nangis kalau disuruh bayangin hal itu ya kan. Iya bener banget. Gue kayak ketika momen renungan itu sih yang paling gue inget gitu. Kayak kita tuh awalnya biasa aja tuh gak nangis, diem. Tapi pas lihat teman sebelah kita nangis, kejer gitu, jadi kayak kita ke sana ya. Tersugesti, terpengaruh gitu ya kan. Masih inget banget. Ya, BTW kalau cerita-cerita aja kurang gak sih, Van? I think so ya, karena kan dari tadi kita ngomongin yang dosa-dosa yang mulu gak sih? Padahal kita lagi spesial bulan Ramadan nih. Ya udah, untuk memenuhi kemauan lu, gimana kalau kita lanjut ngomongin kegiatan-kegiatan produktif nih ya selama bulan Ramadan? Karena kan kadang tuh kalau udah siang bolong atau udah sore-sore kita suka gabut nggak sih? Nggak tahu mau ngapain, nggak ada kegiatan lagi. Iya sih, kayak masih kita di bulan Ramadan tuh males-malesan, tidur-tiduran doang, rebahan, main HP gitu tuh. Jangan ya guys, jadi tuh kita sebagai anak muda generasi penerus bangsa di bulan Ramadan kita juga harus tetap produktif. Asik, berarti walaupun di bulan Ramadan kita lagi puasa harus tetap jadi si paling produktif ya. Si paling produktif banget. Sebenarnya ya, kalau gue pikir-pikir jadi productive person tuh ya normalize aja sih. Karena kan selama kegiatan produktif kita itu positif, ya why not gak sih, apalagi lagi bulan puasa ya kan. Dan kita anak muda juga. Ya udah, kalau kayak gitu langsung kasih tahu aja nih Bia, kegiatan-kegiatan produktif apa aja nih yang biasanya lu lakuin gitu selama bulan Ramadan. Yang pertama itu tentunya beribadah ya. Contohnya kayak tadarusan, terus gue biasanya tidur siang nih. Tapi ada tapinya, walaupun tidur itu termasuk ibadah, kalian nggak boleh nih kalau tidur dari sahur sampai sahur lagi dari jam 6 pagi atau jam 6 sore. Itu tuh kebangetan sih. Itu bangetan banget sih, itu bukan tidur, kayaknya lebih ke simulasi mati ya kan. Dan jujur pasti ya teman-teman di rumah juga kalau ngomongin tentang tadarusan, mungkin teman-teman di rumah punya gitu target-target tadarusan selama bulan Ramadan. Kayak biasanya orang nyebutnya tuh one day one juice, yang insya Allah nih Pia, kalau kita konsisten gitu ya one day one juice, bisa loh kita minimal hatam lah 1 kali di bulan Ramadan. Dan itu benefitnya banyak banget ya, selain kita dapat pahala, kita juga menguji kesabaran dan lain sebagainya, banyak banget. Dan selanjutnya ada apa lagi sih Pia? Yang kedua itu biasanya gue olahraga kecil-kecil, tipis-tipis gitu ya sama bulan Ramadan. Pasti kan bertanya-tanya kenapa sih kok puasa-puasa olahraga gitu ya? Biar pas kita menjalani aktivitas itu badan kita tuh tetap bugar gitu, kayak semangat, tetap fit gitu. Nah, teman-teman bisa search nih di YouTube gimana sih olahraga pas di bulan puasa itu. Nah, terus selanjutnya itu gue biasanya belajar masak sama ibu, bikin kue lebaran gitu, nyoba-nyoba gitu kan. Nastar gitu ya biasanya. Di salju gitu. Nah, terus yang keempat itu ngerjain tugas-tugas sekolah, terus beresin sama bersihin rumah, dan tentunya ikut organisasi di sekolah. Wah, banyak banget ya kegiatan produktif lu ternyata. Jujur keren banget sih sebenarnya. Sama, gue juga kayak gitu, tapi mungkin bedanya gue gak pernah belajar masak kali ya, kayak bikin kue gitu jarang. Dan jujur juga karena gue masih manusia yang biasa aja gitu ya, gue kadang juga masih suka tidur gitu dari pagi sampai siang pas bulan puasa, tapi kan kadang gak setiap hari. Kadang ya. Iya. Kayak dia Pak, semangat dong puasanya. Teman-teman juga semangat ya. Jangan lupa perbanyak ibadah karena banyak banget keistimewaan di bulan Ramadan ini. Pasti dong, kita harus semangat ya teman-teman. Dan
Iya, karena kebetulan banget lu kan udah mention tadi ya tentang kegiatan produktif selama bulan Ramadan. Sekarang gue juga nggak mau kalah nih. Gue mau kasih tahu beberapa keistimewaan di bulan Ramadan biar kita sama teman-teman Sisri Talk di rumah puasanya juga bisa makin berkah, makin membawa rahmat gitu ya. Nah, langsung aja ya gue bacain ya. Ya teman-teman, yang pertama itu ada Ramadan adalah bulan penuh berkah. Nah, Rasulullah pernah bersabda nih teman-teman, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu juga pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, teman-teman, kalau kita lihat lagi nih ya dari hadis Rasulullah SAW tersebut, berarti kan menjelaskan bahwa setiap pahala yang kita lakuin tuh bakal dilipat gandakan kan ya Bia? Selama bulan Ramadan gitu ya. Dan kalau teman-teman ingat ya, dilipat gandakan tuh bukan berarti cuma 2 kali, 3 kali, wallahualam bahkan bisa sampai 100 kali deh. Karena kan kita lagi di bulan suci juga ya. Jadi kalau saran dari aku sih, kalau saran dari gua, teman-teman bisa perbanyak ibadah gitu ya di bulan Ramadan, karena pas banget nih momennya lagi Ramadan, pahala kita dilipat gandakan, jadi why not kita perbanyak ibadah. Nah, yang kedua nih teman-teman, ada bulan Ramadan yaitu bulan penuh ampunan. Dan dari hadis yang tadi yang gue udah bacain, kan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka serta diikatnya setan-setan. Di sini Allah telah menjelaskan atau memberikan kita kesempatan kepada hambanya ya untuk masuk surga dengan cukup mengerjakan banyak ibadah dan amal soleh selama bulan Ramadan. Karena pas banget kita lagi bulan Ramadan, Allah pun banyak yang mengampuni dosa-dosa hambanya tuh. Dan Allah walaupun Allah memaafkan banyak dosa atau mengampuni banyak dosa hamba-hambanya, perlu diingat juga teman-teman, semua hal-hal buruk atau perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakuin selama bulan Ramadan pun itu juga dosanya bakal dilipat gandakan. Jadi teman-teman di rumah harus hati-hati nih pas bulan Ramadan. Jangan arogan kali ya, mentang-mentang diampunin dosanya dia ini ngebuat perbuatan dosa terus, habis itu tobat, habis itu gitu-gitu terus ya. Kalau bisa jangan kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih ya? Oke, yang ketiga itu puasa di bulan Ramadan bagian dari rukun Islam. Keistimewaan bulan Ramadan dalam Al-Quran berikutnya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, yakni Allah SWT telah menjadikan puasa yang ditunaikan di bulan Ramadan sebagai rukun yang keempat dari rukun Islam. Nah, teman-teman udah pada tahu kan kalau rukun Islam itu suatu hal yang harus wajib gitu dilakukan oleh seorang muslim. Nah, salah satunya yaitu berpuasa. Dan yang terakhir nih guys, salah satu poin penting pas bulan Ramadan yaitu bersedekah. Kalian bisa kok cukup memberi makan atau minum ke orang-orang pinggir jalan gitu, misal ngasih takjil ataupun berdonasi ke panti asuhan gitu bisa ya. Dan kalian perlu ingat kalau kalian mau berdonasi gitu nggak boleh ragu guys, jangan ragu. Misal kalian mau donasi 1 juta nih, tapi kalian merasa kayak aduh 1 juta kebanyakan nih, takut uang gue habis atau apa gitu ya. Nah itu nggak boleh guys, itu namanya meragukan rezeki Allah gitu. Jadi kalau kita mau berdonasi ya udah seikhlasnya gitu ya, jangan pernah ragu. Dan Allah pun juga menjanjikan akan melipat gandakan rezeki kita dan kita bakal mendapat pahala sebanyak pahala orang tersebut. Yes, benar banget. Berarti kan jangan pernah takut berarti ya teman-teman buat bersedekah, karena rezeki kita pun gak bakal berkurang ya kalau kita bersedekah berapapun sih kelasnya gitu ya. Nah teman-teman, gimana nih setelah tahu penjelasan dari gua dan Pia, teman-teman makin semangat kan puasanya. Dan jangan lupa ya buat banyakin sedekah gitu ya, karena kita pun ya MPK OSIS SMA Negeri 63 Jakarta kemarin udah ngadain proker untuk bakti sosial, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan atau teman-teman kita di panti yang membutuhkan. Dan sebenarnya ya mungkin proker ini tuh bisa aja kita ngelakuin di luar bulan Ramadan. Tapi kalau kita ingat kembali ya, tadi kan keistimewaan Ramadan itu bakal dilipat gandakan pahala seseorang yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah,
karena hal itulah kenapa MPK Darosis SMA Negeri 63 Jakarta nih teman-teman kemarin mengadakan bakti sosial ini tuh di bulan Ramadan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak, ya kan, berkahnya lebih banyak di bulan Ramadan gitu. Nah, guys, kayaknya buat podcast kali ini kita cukup sampai di sini aja ya guys. Udah nggak terasa nggak sih Van, udah mau berakhir podcastnya. Semoga kalian yang udah dengerin kita tadi bisa langsung menjalani keistimewaan di bulan Ramadan ini ya. Biar aku sama Evan juga kecepatan pahala dari kalian. Kita saling mengingatkan gitu ya sama masing. Bener banget. Ya udah gak kerasa ya, baru berapa menit sih kayaknya. Aduh, banget ya. Cepet banget. Dan aku juga berharap semoga podcast kita hari ini nih Pia bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa menghibur teman-teman, juga bisa menambah knowledge atau menambah ilmu pengetahuan buat teman-teman ke depannya. Nah, thank you ya Sixty Friends udah dengerin podcast kita kali ini ya nggak sih Pia? Benar banget. Kita juga mohon maaf ya jika selama podcast tadi ada kesalahan kata, baik disengaja maupun nggak disengaja. Nah, buat Sixty Friends yang punya saran atau masukan, bisa langsung aja yuk ke Instagram @mpkosis SMA 63 JKT. Yes. Okay guys, thank you and see you next episode. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.